Ini adalah kisah tentang Laras, seorang bayi yang ditinggalkan sendirian dan lemah oleh ibunya di pinggir pantai selatan. Tapi takdir membawanya bertemu Nyi Roro Kidul, dan kemudian dirawatnya. Ia kemudian tumbuh menjadi wanita cantik dan anggun di bawah asuhan Nyi Roro Kidul. Namun hatinya mulai goyah dan menanyakan asalnya. Bagaimanakah reaksi Nyi Roro Kidul? Mari kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Pada malam yang kelam, di bawah desiran angin yang menderu, pantai selatan Jawa terasa begitu sunyi. Ombak besar terus menggulung, seakan menelan setiap suara yang hendak berbisik. Namun, di tengah hening yang memekakan itu, terdengar tangisan seorang bayi. Tangisan itu berasal dari ujung pantai, tempat di mana pasir basah dipenuhi air laut yang terus bergulung. Seorang wanita muda berdiri di tepi pantai. Wajahnya pucat, tubuhnya rapuh, lelah oleh malam yang panjang. Tangisan itu pecah di dada, seperti badai yang tak bisa diredam. Di dalam pelukan, ia menggenggam erat tubuh bayi yang baru saja dilahirkannya. Mata sang ibu dipenuhi kesedihan yang mendalam, berisi keputusan yang sulit, yang tak bisa ia elakkan. Ia memandang bayi itu, hatinya terbelah. Di satu sisi, ada kasih sayang yang begitu besar, namun di sisi lain, ada perasaan putus asa yang mencekam. Dengan perlahan, ia meletakkan bayi tersebut di atas pasir, berharap ombak akan membawa dan menyembunyikan jejaknya dari dunia ini. "Maafkan aku," bisiknya, suara hampir tenggelam oleh tiupan angin laut yang keras. Air mata menetes, namun ia tak mampu menahan diri. Tanpa menengok lagi, ia berbalik, langkahnya berat, berjalan menjauh, menuju jalan yang jauh dari pantai. Bayi yang tak berdaya tetap tergeletak di sana, dibiarkan dalam kegelapan malam. Namun, di balik tragedi itu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, yang memiliki kekuatan tak terhingga atas lautan, sedang berjalan di kedalaman samudra. Ia merasakan ada yang mengganggu ketenangan. Dengan langkah anggun dan penuh wibawa, ia mendekati permukaan laut. Di antara gelombang, ia mendengar tangisan bayi itu dengan jelas. Perlahan, ia mengulurkan tangan lembutnya, menyentuh tubuh bayi yang tergeletak di pasir. Dengan penuh kasih sayang, di bawah sinar rembulan yang temaram, sang Ratu Laut mengangkat bayi itu dengan hati-hati, seolah ia adalah permata yang sangat berharga. Bayi yang lemah itu, yang terbuang begitu saja oleh dunia manusia, kini ditemukan oleh Nyi Roro Kidul, sebuah anugerah yang tak terduga. Dengan lembut, ia berbisik, "Jangan takut, anakku. Aku akan menjagamu dengan penuh kasih." Dengan hati yang penuh cinta, Nyi Roro Kidul membawa bayi itu jauh ke dalam lautan. Gelombang yang besar menyambut kedatangannya, membawanya menuju kedalaman yang tak terlihat oleh mata manusia. Dalam keheningan laut yang dalam, bayi itu dibawa ke tempat yang jauh dari dunia manusia. Sebuah tempat yang penuh kedamaian, keindahan, dan kehidupan yang tak ternilai. Nyi Roro Kidul memutuskan untuk merawat bayi itu sebagai anaknya, memberinya kehidupan baru, jauh dari penderitaan dunia luar. Bayi yang tak bernama itu kini diberi kesempatan kedua untuk hidup, tumbuh besar di dunia yang penuh misteri, di bawah kasih sayang yang tak tergoyahkan. Lautan, yang begitu luas dan penuh misteri bagi manusia, adalah rumah bagi sang Ratu Laut. Di sini, segala yang hidup dan mati berada di bawah kekuasaannya. Setelah membawa bayi itu ke dalam lautan, Nyi Roro Kidul memasuki istananya yang tersembunyi di kedalaman laut. Sebuah tempat yang indah, penuh cahaya lembut dari biota laut yang bercahaya. Istananya terbuat dari koral dan batuan yang berkilauan, dipenuhi oleh makhluk laut yang hidup dalam harmoni. Suara ombak yang menenangkan bergema di seluruh penjuru istana, menciptakan suasana damai yang luar biasa. Di sini, bayi yang baru saja diselamatkan itu akan tumbuh, terlindungi dari dunia yang keras dan penuh penderitaan yang pernah ia kenal. Setiap hari, Nyi Roro Kidul memberi bayi itu susu dari makhluk laut yang paling istimewa. Makanan itu untuk memberi nutrisi, tetapi juga untuk menghubungkan bayi itu dengan kekuatan laut yang tak terhingga. Ia mengajari bayi itu cara berenang di perairan yang dalam, mengenalkan kehidupan laut yang penuh keajaiban. Meski bayi itu belum bisa berbicara atau memahami, Nyi Roro Kidul tahu, suatu saat nanti ia akan mengenal dunia ini sepenuhnya.
Seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh dengan penuh keajaiban. Kulitnya yang dulu pucat dan rapuh kini bersinar cerah, seolah cahaya datang dari dalam dirinya. Mata hitamnya yang tajam selalu memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Pada usia 3 tahun, gadis kecil itu, yang dulunya tak bernama, sudah bisa berjalan dengan lincah di antara terumbu karang yang indah. Nyi Roro Kidul selalu ada di dekatnya, memberikan pelajaran tentang dunia laut yang luas, tentang makhluk yang menghuni kedalaman samudra, serta aturan yang mengatur kehidupan mereka. Namun, meskipun hidup di kerajaan bawah laut yang penuh keindahan, ada rasa rindu yang perlahan tumbuh di dalam hati gadis kecil itu. Kadang-kadang, ia duduk di tepi istana, memandang jauh ke arah permukaan laut yang tak terlihat dari tempatnya. "Aku berasal dari mana, Nyi?" tanya gadis itu suatu hari, suara penuh keingintahuan. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Namun dalam tatapannya terdapat kedalaman yang tak terungkapkan. "Kamu berasal dari dunia yang berbeda, anakku. Dunia manusia yang jauh dari sini. Tapi kamu aman di sini, dan aku akan selalu melindungimu." Pertanyaan itu terus menghantui hati gadis kecil itu seiring bertambahnya usia. Ada bagian dari dirinya yang seolah hilang. Sesuatu yang tak pernah benar-benar ditemukan, entah di mana. Namun, Nyi Roro Kidul selalu mengingatkan bahwa jawabannya tak perlu dicari sekarang. Suatu hari nanti, gadis itu akan mengerti. Hari demi hari, tahun demi tahun, gadis itu tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Setiap ajaran Nyi Roro Kidul tentang kehidupan alam dan cinta memberikan gambaran yang jelas tentang dunia laut yang penuh keajaiban. Namun, meskipun kerajaan bawah laut ini, rindu itu semakin menggebu, dan Laras merasa bahwa waktu untuk mencari jawabannya semakin dekat. Hari-hari yang damai di kerajaan laut seolah semakin memberi tekanan pada hatinya yang tidak bisa disangkal. Meskipun hidup di bawah laut yang penuh keindahan, ada perasaan yang semakin tumbuh, perasaan yang tak bisa ia abaikan, rasa ingin tahu akan dunia manusia yang hanya ia dengar melalui cerita Nyi Roro Kidul. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai tenggelam di balik cakrawala laut, Laras memutuskan untuk berbicara dengan Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun hatinya sudah bulat. Ia harus tahu tentang asal-usulnya, tentang dunia yang selalu ia impikan, dan tentang takdirnya yang lebih besar dari kerajaan laut yang telah menjadi rumahnya. Laras mendekat ke Nyi Roro Kidul, yang sedang duduk di taman bawah laut, memandangi bunga-bunga laut yang berkilau di sekelilingnya. Tangan sang ratu laut mengusap lembut daun-daun biota laut, merasakan kedamaian dalam setiap sentuhan. Ketika Laras mendekat, Nyi Roro Kidul menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Laras tahu bahwa Nyi Roro Kidul sudah mengetahui apa yang ada di hatinya. "Nyi," kata Laras, suara penuh keraguan, "aku merasa aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ada sesuatu yang memanggilku untuk kembali ke dunia manusia. Aku merasa takdirku ada di sana, bukan di sini. Meski aku sangat mencintaimu, dan berterima kasih atas segala yang telah engkau berikan, aku tahu aku harus pergi." Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Wajahnya yang penuh kedamaian tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang lebih dalam, seolah merasakan perasaan yang bertentangan dalam diri anak yang telah ia rawat. Laras bisa melihat kesedihan di mata Nyi Roro Kidul. Namun di sana juga ada kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. "Aku tahu," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara lembut, namun penuh makna. "Dunia manusia adalah bagian dari takdirmu, dan meski aku ingin kau tetap di sini, aku mengerti bahwa ada jalan yang harus kau tempuh. Dunia yang kau rindukan itu menunggumu. Namun ingatlah, dunia itu penuh dengan yang pernah ia tinggalkan. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan menunggunya di sana. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, Nyi Roro Kidul telah memberinya kehidupan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan kedamaian yang tiada duanya." Seiring bertambahnya usia, rasa rindu itu semakin kuat. Laras mulai memimpikan dunia yang jauh dari sana. Dunia yang penuh dengan manusia dan tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Ia merindukan wajah-wajah manusia yang tak ia kenal, suara-suara yang tak pernah ia dengar, dan tempat-tempat yang tak pernah ia lihat. Laras tahu bahwa ia tak bisa selamanya hidup di bawah laut. Meskipun Nyi Roro Kidul selalu mengingatkannya untuk menikmati setiap momen yang ada,
Setiap kali Laras bertanya lebih jauh tentang dunia manusia, Nyi Roro Kidul hanya menjawab dengan senyum yang penuh makna. Kamu akan tahu pada waktunya, Laras. Suatu hari nanti, dunia itu akan menantimu. Pada malam yang sunyi, saat gelombang laut berbisik lembut kepada pasir yang basah, Laras kembali merasakan panggilan itu. Sebuah panggilan dari dunia yang jauh, dari tanah yang tak pernah ia sentuh, dari udara yang tak pernah ia hirup. Meski ia mencintai Nyi Roro Kidul yang telah merawatnya dengan penuh kasih, hatinya tak bisa menahan rindu yang mendalam kepada dunia manusia. Di balik matahari yang tenggelam, di balik laut yang luas, Laras tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam kebingungannya. Panggilan dalam dirinya semakin kuat, lebih kuat dari rasa takut atau keraguan yang menghantui jiwanya. Ia harus mencari dunia yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Namun, ia juga sadar bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah. Jalan ini akan membawa perpisahan yang begitu sulit dengan seseorang yang paling ia cintai. Dunia manusia yang hanya ia dengar dalam cerita-cerita Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul memperhatikan dengan cermat setiap perubahan dalam diri gadis itu, mengetahui bahwa ada saatnya ia harus membuat pilihan besar. Seiring bertambahnya usia, gadis itu semakin menunjukkan tanda-tanda bahwa takdirnya tak akan selamanya terikat pada kerajaan laut. Nyi Roro Kidul tahu, meskipun ia ingin melindungi anak itu selamanya, dunia yang lebih besar dan penuh tantangan menanti di luar sana. Namun untuk saat ini, Nyi Roro Kidul merasa tenang, karena di bawah laut ini, gadis yang dulu terbuang dan kini telah tumbuh menjadi permata yang indah, selalu berada dalam lindungannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan gadis itu, yang kini bernama Laras, tumbuh menjadi seorang wanita muda yang tidak hanya cantik, tetapi juga bijaksana. Kerajaan laut yang luas dan penuh keajaiban kini telah menjadi rumahnya. Nyi Roro Kidul, dengan kasih sayangnya yang tiada habisnya, terus mendidik dan mengajarkan Laras tentang dunia bawah laut. Ia mengajarkan bagaimana memahami bahasa alam, merasakan getaran laut, dan bagaimana makhluk-makhluk laut saling bergantung satu sama lain dalam keseimbangan yang sempurna. Namun, meskipun hidup di kerajaan yang indah ini, Laras merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sebuah kerinduan yang dalam, sebuah rasa ingin tahu yang tak tertahankan tentang dunia manusia yang hanya ia dengar melalui cerita-cerita Nyi Roro Kidul. Laras sering bertanya-tanya tentang orang tuanya, tentang tempat kelahirannya, dan tentang dunia luar yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Pada suatu pagi yang cerah, saat Laras duduk di tepian istana, memandang ke arah permukaan laut yang tenang, ia kembali bertanya pada Nyi Roro Kidul. Nyi, kenapa aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku? Aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang tak pernah aku temui. Tanya Laras dengan suara lembut, kau akan kembali menemui sisi lain dari dirimu yang belum pernah kau lihat. Air mata mulai menggenang di mata Laras. Ia tahu bahwa ia harus pergi. Namun perpisahan dengan Nyi Roro Kidul, wanita yang telah memberinya hidup yang penuh kasih, adalah hal yang sangat sulit. Rasanya seperti kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. Nyi, aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup tanpa engkau di sini. Engkau adalah ibuku, satu-satunya keluarga yang aku miliki. Namun hatiku merasa ada yang hilang, dan aku harus menemukannya. Kata Laras, suaranya bergetar. Nyi Roro Kidul mengelus kepala Laras dengan lembut, memberikan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu yang penuh kasih. Aku tahu, anakku, kata Nyi Roro Kidul dengan penuh ketenangan. Aku tahu betapa beratnya perpisahan ini, tetapi aku juga tahu bahwa takdirmu sudah ditentukan. Dunia manusia membutuhkanmu, dan kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Aku akan selalu ada di dalam hatimu, dan tak ada yang bisa mengubah itu. Dengan penuh keteguhan, Nyi Roro Kidul memberikan cincin laut yang terbuat dari mutiara indah, sebuah simbol dari ikatan mereka yang tak akan pernah putus. Ini adalah hadiah dari laut untukmu. Ingatlah, meskipun kita terpisah oleh dua dunia, kamu tetap menjadi bagian dari lautan ini, dan aku akan selalu menjaga hatimu. Laras memandang cincin itu dengan air mata yang jatuh ke pipinya. Ia merasakan beratnya perpisahan ini, namun ia juga tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang harus ia jalani dengan hati yang penuh kasih. Ia merangkul Nyi Roro Kidul untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Nyi. Aku akan selalu mencintaimu.
kata Laras dengan suara penuh haru. Nyi Roro Kidul mengangguk dan memeluk Laras dengan lembut. Aku akan selalu mencintaimu, Laras. Selamat jalan, anakku. Dengan langkah yang mantap, Laras meninggalkan istana laut yang indah itu, menyusuri jalan yang tak pasti menuju dunia manusia. Meskipun berpisah dengan anak yang ia cintai, Nyi Roro Kidul tahu bahwa cinta sejati tak mengenal batasan waktu yang luar biasa. Meski hatinya dipenuhi kebimbangan, ia tahu bahwa takdirnya menunggunya di sana. Dunia manusia adalah bagian dari dirinya yang harus ia temui. Meski itu berarti meninggalkan Nyi Roro Kidul, satu-satunya ibu yang telah merawatnya dengan penuh cinta. Laras berjalan menuju pantai yang dulu ia kenal, pantai tempat ia ditemukan, tempat ia pertama kali dibuang oleh ibunya. Ketika kakinya menyentuh pasir, rasanya seperti kembali ke masa lalu, ke tempat yang telah lama terlupakan. Suara ombak yang bergulung di kejauhan terdengar seperti bisikan yang memanggilnya pulang. Namun kali ini, ia bukanlah bayi yang terbuang. Ia adalah seorang gadis muda yang siap menemukan takdirnya. Di tengah keheningan malam, Laras berdiri di sana, memandang bulan yang bersinar terang di atas lautan. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang kembali pulih, sesuatu yang telah lama hilang. Ia menatap laut untuk terakhir kalinya, seolah memberikan penghormatan kepada dunia yang telah memberinya kehidupan. Tiba-tiba, dari kejauhan, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda muncul dari kegelapan, tampaknya tak sengaja datang ke pantai pada malam itu. Pemuda itu terkejut melihat seorang gadis yang tampak seperti muncul dari dalam laut, dengan rambut panjang yang tergerai dan pakaian yang tampak tak biasa. Ada sesuatu yang memikat dalam diri Laras, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Siapa kamu?" tanya pemuda itu dengan heran. Laras terdiam sejenak. "Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sini," jawabnya, suara lembut namun penuh makna. "Tapi aku merasa aku harus ada di sini." Pemuda itu, yang mulai merasa ada yang berbeda dengan gadis ini, mendekat. "Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu terlihat seperti seseorang yang keluar dari cerita?" Laras menghela napas, memandangi pemuda itu dengan hati yang penuh keraguan. Ia tidak tahu bagaimana menceritakan kisah hidupnya, kisah yang penuh dengan keajaiban dan kehilangan. Namun ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang membuat hatinya merasa seperti kembali menemukan sebagian dari dirinya yang hilang. Aku adalah seorang gadis yang terbuang, dibesarkan oleh laut, dan kini aku kembali ke dunia manusia untuk mencari siapa diriku sebenarnya, jawab Laras perlahan. Pemuda itu memandang Laras dengan tatapan penuh kebingungannya. Namun ada rasa empati yang tumbuh dalam dirinya. Ia merasakan bahwa gadis ini bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan dengan mudah. Tanpa sadar, pemuda itu mengulurkan tangan. "Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini, aku akan membantu," katanya dengan lembut. "Kita akan menemukan jawaban bersama." Laras memandang tangan pemuda itu, dan dengan hati penuh harapan, ia menyambutnya. Saat tangan mereka bersentuhan, seolah ada sesuatu yang terhubung di antara mereka, sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan. Laras merasakan kehangatan yang luar biasa, seperti ada bagian dari dirinya yang kembali pulih. Bersama pemuda itu, Laras mulai memasuki dunia manusia yang penuh dengan keajaiban dan tantangan. Dunia yang dulu terasa asing kini mulai terbuka di hadapannya. Ia bertemu dengan orang-orang yang penuh warna, dengan kehidupan yang penuh dengan cinta dan konflik. Namun di dalam hatinya, ia tetap merasakan ikatan yang kuat dengan dunia laut yang telah memberinya kehidupan. Suatu malam, saat Laras berdiri di tepi pantai, memandang laut yang jauh di depan mata, ia merasa bahwa meskipun ia jauh dari Nyi Roro Kidul, ikatan mereka tak akan pernah putus. Cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Sang Ratu Laut Selatan akan selalu ada dalam dirinya. Seperti laut yang tak pernah habis, yang selalu mengalir tanpa henti. Laras tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Dunia manusia yang ia hadapi penuh dengan tantangan, namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia telah menemukan jalan kembali ke dirinya. Dan kini, bersama pemuda yang tak terduga ini, ia siap menghadapi segala yang ada di depannya. Di dalam kedalaman laut yang jauh di bawah sana,
Nyi Roro Kidul memandang ke arah permukaan dengan senyum penuh kasih. Ia tahu, meskipun mereka terpisah oleh dunia yang berbeda, cinta mereka tak akan pernah